Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu, amin. Di video kali ini kita membahas tentang bonsai kelapa gading kuning atau gading susu, teman-teman ya. Nah, di sini dulu pernah saya potong akar, dan keinginan saya kemungkinan untuk kedepannya mau ekspos akar, teman-teman. Tapi kayaknya untuk di video kali ini saya ingin untuk menanam lumut di sekitarnya, teman-teman. Jadi gimana proses penanaman lumutnya? Simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, nah jadi ini kita lepaskan terlebih dahulu groundnya, teman-teman ya. Oh, ini banyak sekali ya untuk akar serabut. Ini untuk penanaman lumutnya kita kurangi terlebih dahulu untuk tanah di sekitar bonggol. Untuk akar serabut ini kita kurangin tidak apa-apa, teman-teman, karena yang di bagian bawah ini banyak juga akar serabut, aman untuk kita kurangin. Ini hasil yang kita ground berapa bulan yang lalu, hampir 1 tahun. Ini hasilnya, teman-teman, dari depan sini sampai ke sini. Untuk pengurangan tanah cukupnya aja. Ini sangat subur sekali, teman-teman ya. Terlihat dari akar serabut yang sangat banyak, ini bisa teman-teman lihat. Ini untuk akarnya kita ekspos sedikit aja, teman-teman. Ini nanti kita
potong akar serabutnya. Yang ini menggunakan karter teman-teman, supaya lebih rapi lagi dan mempermudah kita menanam lumut. Jadi di sini kita bersihkan menggunakan karter. Lebih tepatnya kita rapikan teman-teman, yang bagian keluarnya aja. Ini akar barunya baru tumbuh lagi teman-teman. Setelah kita rapikan ini, kita meletakkan tanah liat atau tanah lengket teman-teman ya, di sekitar bonggol ini. Ini ya teman-teman, bisa kita ekspos sedikit untuk akar. Ini akar yang sudah mati atau kering bisa kita buang. Ada dua ini teman-teman, 3 bagian dalam. Dan ini ada lagi teman-teman. Ini kalau akar kering seperti ini bisa terjadi tempat untuk semut bersarang. Usahakan di bagian bonggol ini dibersihkan selalu teman-teman. Disinilah sering terjadi untuk semut bersarang di bonsai kelapa kita.
Mungkin cukup, nanti kita eksposnya sedikit aja teman-teman ya, supaya kelihatan akarnya. Kita ekspos akar. Dan untuk bonggol di sini tidak selalu lembab, karena kalau lembab di sini sering terjadi rapuh teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ada semprotan, bisa disemprot teman-teman. Kebetulan semprotan saya ini lagi rusak, jadi saya menggunakan kuas untuk membersihkan di bagian akar ini. Ini akar tuanya teman-teman ya, yang tua sangat lama ini, mungkin dari awal ini akarnya teman-teman, masih segar. Dan ini teman-teman, kalau teman-teman mau ekspos akar, akarnya jangan seperti ini teman-teman, ini belum tua teman-teman. Nah ini nanti kita tutupin dengan lumut. Kita lihatkan sedikit aja teman-teman ya. Mungkin cukup segini. Ini kita bersihkan lagi menggunakan karter. Supaya terlihat rapi di bonsai kelapa kita. Untuk kita penanaman lumut jangan sampai kering teman-teman ya, untuk tanah lengket atau tanah merahnya. Mungkin cukup teman-teman. Ini saya menggunakan tanah lengket atau tanah merah. Ini udah saya rendam, ini udah cukup lama teman-teman. Kalau teman-teman sekiranya mau baru dapet, langsung teman-teman tempelin seperti ini, usahakan aduk sampai rata teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada yang sudah siap seperti saya ini udah saya rendam, udah cukup lama, kemungkinan sampai 7-8 bulan teman-teman. Untuk penanaman lumut ini saya cukup di bagian pinggir bonggol atau dekat akar. Untuk pinggiran di sini nanti kita datakan atau kita kasih pasir malang teman-teman ya.
Ini kita lihatkan sedikit aja. Sedikit kita tekan-tekan teman-teman, supaya tanah merahnya nyatu dengan media. Akar ini bagi saya masih kurang tua teman-teman. Kalau dia tua coklat ke merah-merahan teman-teman. Kalau ini udah terlalu tua, pastinya aman untuk kita ekspos akar. Ini kita bersihkan lagi teman-teman, supaya terlihat batasnya untuk kita menanam lumutnya. Oke teman-teman, jadi kita susun untuk lumut. Ini lumut yang saya dapatkan di pinggir-pinggiran got atau di halaman rumah, ada juga ini teman-teman biasanya. Untuk penanaman lumut ini usahakan serapi mungkin untuk jaraknya teman-teman ya, karena ini kan kita sedikit-sedikit untuk menyusunnya. Jadi untuk penyusunan usahakan dirapikan supaya terlihat langsung seperti alam. Tapi untuk beberapa bulan ke depan ini kemungkinan bisa terlihat 100% rapi dengan sendirinya teman-teman nanti. Tapi ini kita usahakan rapi mungkin. Untuk pengambilan lumut usahakan yang besar-besar kayak gini teman-teman. Untuk pengambilan kita menggunakan scrub atau alat bantu lainnya teman-teman.
seperti ini teman-teman, ada sela-selanya kita kasih yang kecil-kecilnya di sela-selanya. Kenapa kita pengambilan lumut lebar-lebar atau besar teman-teman? Enak kita menempelnya. Kalau saya ini karena lumutnya di dekat rumah saya sedikit, jadi yang adanya saya ambil itulah kecil-kecil. Ini saya mengambilnya tidak bisa lebar seperti tadi teman-teman. Ini kalau kita menggunakan lumut ini, jangan sampai di lumut ini kering, usahakan selalu lembab. Kalau dia kering, ini untuk lumutnya bisa mati teman-teman, tidak segar lagi seperti ini. Kalau ini sudah selesai penanaman lumutnya, sedikit kita tekan-tekan menggunakan busa teman-teman. Sembari ditekan, usahakan untuk busanya basah teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini setelah selesai kita bersihkan di pinggiran pot dan lumut sudah kita tanam, sudah kita tekan-tekan juga. Jadi ini kita kasih pasir malang di bagian pinggirnya. Untuk kita kasih pasir malang secukupnya aja di bagian pinggir teman-teman. Tapi kalau teman-teman maunya dikasih pasir malang semuanya, nggak usah tanam lumut, tidak apa-apa teman. Atau juga seluruhnya dikasih atau dihiasi dengan lumut, tidak apa-apa juga. Ke selera teman-teman, bagaimana teman-teman enaknya untuk melihat bonsai kelapa teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin untuk sedikit tips ini untuk menanam lumut di bagian bonggol bonsai kelapa kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa support terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, kreativitas tanpa batas, bonsai kelapa. Mantap.